Salam sejahtera untuk kita semua. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita semua. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman muslim agar mereka mengerti tentang iman Kristen supaya tidak terjadi salah paham. Salah satu pertanyaan yang penting yang sering ditanyakan oleh teman-teman muslim adalah, kenapa Tuhan harus jadi manusia dan harus mati disalibkan untuk menebus dosa manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini tidak bisa dijelaskan secara singkat dengan jawaban yang pendek. Kita harus mulai dengan manusia saat awal mula diciptakan dan jatuh ke dalam dosa. Awal mula manusia diciptakan, manusia tidak tahu berbuat jahat. Karena manusia dekat dengan Tuhan, dalam Taman Eden, Tuhan menumbuhkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat dalam Kejadian 2 ayat 9. Perhatikan bahwa manusia tidak tahu apa itu kejahatan, apa itu dosa. Manusia seperti malaikat di surga, hidup dalam kuasa Allah dan mampu melihat Allah, dan saat itu kekal, tidak ada kematian. Lalu Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16-17. Garis bawahi kata pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari sinilah kematian dimulai dan manusia jadi tidak kekal. Apakah muslim dan mungkin orang Kristen lainnya tidak sadar bahwa hukum Taurat adalah hukum tentang pengetahuan yang baik dan jahat? Allah tidak pernah ingin memberikan hukum Taurat. Allah melarang manusia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, sebab kalau dimakan pasti mati. Makanya ada kematian. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah hukum Taurat itu sendiri. Siapakah yang memilih hukum Taurat? Manusia? Atau Allah yang memberikan kepada manusia? Atau manusia yang memilih dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Allah berfirman, saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Buah itu memang baik, tetapi tidak baik untuk dimakan manusia. Sebab pengetahuan yang baik dan jahat membawa kepada kematian manusia. Buah pengetahuan yang baik dan jahat memang baik, tetapi tidak baik dimakan manusia. Sama seperti hukum Taurat, ia kudus dan baik, tetapi tidak bisa membuat manusia itu kudus dan baik. Dia hanya memberi larangan kepada manusia, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau manusia melanggar hukum Taurat, upah dosa adalah maut, kematian. Seperti firman Tuhan di Taman Eden, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Untuk menutupi dosa manusia di Taman Eden, Allah kemudian membuat pakaian dari bulu hewan. Apakah kita sadar? Bulu hewan hanya untuk menutupi tubuh manusia, tapi ini pertama kalinya hewan dikorbankan untuk dosa manusia. Namun, darah hewan ini tidak bisa menghapus dosa manusia, karena darah hewan ini tidak kekal. Darah hewan hanya bersifat sementara. Akibatnya, manusia harus melakukan korban hewan setiap tahun, atau setiap melakukan dosa dan pelanggaran akibat dari pengetahuan baik dan jahat di zaman Adam. Bagaimana menebus manusia dari kematian akibat dosa Adam? Sebab Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana menghapus dosa? Satu kali untuk selamanya, tidak berulang-ulang melakukan pengorbanan hewan setiap kali melakukan pelanggaran atau dosa, tetapi satu kali pengorbanan untuk selamanya. Yang kedua, bagaimana menebus manusia dari kematian akibat memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat atau hukum Taurat? Yang pertama, untuk menghapus dosa manusia satu kali untuk selamanya, tidak mungkin dengan darah makhluk tidak kekal, tetapi harus dengan darah makhluk kekal. Oleh karena itu, seperti Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saat Yohanes melihat ke Yesus, anak domba Allah memiliki darah yang kekal. Sebab meskipun tubuh manusianya diciptakan, firman Allah yang menjadi manusia itu kekal bersama-sama dengan Allah. Zaman Musa, setelah manusia menerima hukum Taurat, karena orang Israel yang meminta kepada Allah, mereka ingin mematuhi hukum Taurat supaya mereka diberkati. Tetapi Allah mau ia memberkati mereka karena ia baik. Anda dapat lihat penjelasan saya di video yang lain tentang Yesus membatalkan hukum Taurat. Orang Israel membawa hewan korban
ke bait Allah untuk dikorbankan. Setelah imam memeriksa korban yang dibawa manusia tidak bercacat, melambangkan Yesus yang tidak bercacat. Orang yang membawa hewan korban ini wajib menumpangkan tangannya ke hewan korban supaya dosa orang itu dipindahkan ke hewan korban. Kemudian kebenaran domba atau hewan kurban dipindahkan ke manusia atau orang yang membawa domba dan hewan kurban ini. Setelah itu, orang itu yang harus membunuh hewan kurbannya, bukan orang lain atau imam. Setelah dibunuh, domba atau hewan kurban itu mati menanggung dosa manusia, orang tadi, sehingga manusia dapat pergi dengan bebas dari dosa. Namun ini hanya sementara, sampai ia berbuat dosa lagi atau setahun kemudian ia harus mengorbankan lagi korban penghapusan dosa. Jadi, anak domba Allah menghapus dosa manusia, menanggung dosa kita, sedangkan kebenaran anak domba Allah berpindah kepada kita, seperti hewan kurban yang dibawa ke bait Allah untuk dikorbankan. Demikian pula saat hewan kurban dibunuh oleh orang yang dosanya ditanggung hewan kurban itu, begitu juga anak domba Allah harus dibunuh oleh manusia sebab ia menanggung dosa manusia. Bedanya, karena darah anak domba Allah kekal, oleh karena itu pengorbanannya satu kali untuk selamanya, tidak seperti hewan kurban di bumi karena darahnya tidak kekal. Inilah maksudnya hewan kurban dalam perjanjian lama, yang juga adalah nubuatan untuk pengorbanan anak domba Allah menggantikan hewan kurban di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana menebus manusia dari kematian kekal akibat memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Allah sudah memberi contoh di Taman Eden untuk menebus kematian adalah dengan kematian hewan kurban di Taman Eden, di mana kulit hewan itu menutupi aurat, darahnya untuk menghapus dosa meski untuk sementara, bahwa di kemudian hari akan ada kematian anak domba Allah menebus kematian kekal akibat pelanggaran terhadap hukum Taurat. Anak domba Allah itu bangkit dari kematian. Ia menunjukkan bahwa ia telah menebus dosa manusia dan juga menebus manusia dari kematian akibat memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat atau hukum Taurat. Sekarang bagaimana dengan manusia? Yesus, anak domba Allah, telah melakukan tugas sebagai penebus dosa dan kematian kekal manusia telah ditebus. Pada siapa kita mau berpegang? Tetap pada buah pengetahuan yang baik dan jahat atau hukum Taurat, atau kepada anak domba Allah yang menebus dosa dan kematian kita akibat tuntutan hukum Taurat? Bahkan kita sering berkata, semua manusia berdosa. Karena Adam berbuat dosa, maka kita semua jatuh ke dalam dosa, sehingga kita disebut orang berdosa. Bahkan saat ini pun kita sering mendengar orang berkata, apapun yang kau lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, kita tetap dianggap orang berdosa. Dengan kata lain, kesalahan Adam yang membuat berdosa manusia lebih dihargai daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Padahal Paulus sudah coba menjelaskan ini kepada kita. Oleh karena satu orang kita semua berdosa, maka oleh karena satu orang pula kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita bukan lagi orang berdosa. Stop untuk mengingat dosa Adam, dan marilah kita mulai melihat karya dari pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai anak domba Allah untuk dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita adalah orang percaya di dalam nama Yesus Kristus, anak domba Allah. Seperti kata Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setiap dosa dan pelanggaran hukum Taurat harus dibayar dengan pengorbanan nyawa. Tidak ada pengampunan kecuali pengorbanan oleh darah yang kekal, supaya menyediakan pengampunan dosa yang kekal. Tidak ada berbuat dosa terus mau diampuni begitu saja di bawah hukum Taurat, kecuali hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Supaya hukum Taurat tidak berlaku lagi, makanya harus dibayar. Semua tuntutan hukum Taurat harus lunas. Apa yang harus dibayar lunas? Yaitu dosa dan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Untuk catatan, saat ini tidak ada manusia yang menjalankan hukum Taurat secara murni di dunia ini. Bahkan di sinagog orang Yahudi pun tidak. Jadi, tujuan hukum Taurat
karena Dia terlalu suci, terlalu kudus, sehingga tidak mungkin dipatuhi manusia. Iblis mengetahui ini, sehingga ia menggunakan hukum Taurat yang kudus dan suci ini untuk mendakwa manusia. Paulus juga menjelaskan akibat dari hukum Taurat terlalu kudus dan suci, maka pelanggaran manusia semakin banyak. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Semua manusia, semuanya gagal. Akibatnya, dosa bertambah banyak. Di saat manusia sudah merasa dosa terlalu banyak dan menyadari bahwa tidak mungkin mematuhi hukum Taurat, mereka akhirnya membutuhkan pertolongan Tuhan supaya membebaskan manusia dari cengkraman hukum Taurat akibat beban dosa yang terlalu berat. Akhirnya manusia menyadari mereka membutuhkan keselamatan dari Tuhan, dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Keselamatan dari Tuhan yang melepaskan manusia dari belenggu hukum Taurat. Sebab firman Tuhan berkata, kasih karunia yang menyelamatkan manusia itu bukan usaha manusia sendiri. Yesus mengerti bahwa beban hukum Taurat, beban manusia terlalu berat akibat tuntutan hukum Taurat, sehingga ia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dengan kata lain, aku akan menanggung dosa itu. Itulah maksudnya ia berseru, sudah selesai, di kayu salib. Ini bukan perkataan Yesus untuk kita yang letih lesu karena bekerja seharian di kantor, di ladang, sopir angkutan, atau bos besar, ibu rumah tangga, pelayan, ataupun pelajar, atau apapun profesi kita, tetapi karena beban berat akibat dosa yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Yesus yang akan membebaskan kita dari dosa dengan jalan menanggung semua tuntutan hukum Taurat kepada manusia. Menanggung dosa manusia. Ironisnya, manusia yang minta hukum Taurat. Tuhan tidak pernah ingin memberikan hukum Taurat. Anda dapat melihat bagaimana manusia meminta hukum Taurat di video saya sebelumnya, yaitu Yesus membatalkan hukum Taurat. Betapa penuh kasihnya Allah, meskipun manusia yang meminta hukum Taurat, namun ia masih mau menjadi korban dengan mengirim anaknya atau firman Allah dan menjadi tumbal dan menjadi korban penghapusan dosa. Seperti firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16, jika Allah tidak menyelamatkan manusia dari hukum Taurat, Yesus tidak berkorban, Tuhan tidak pernah datang menjelma jadi manusia dan berkorban untuk menanggung dosa manusia, maka mulai dari Adam sampai dengan manusia terakhir, tidak ada yang selamat. Semuanya binasa. Tidak ada yang selamat dari tuntutan hukum Taurat. Tujuan Allah adalah manusia selamat dan beroleh hidup yang kekal sama seperti Dia. Bayangkan betapa penuh kasihnya Allah sudah berkorban lewat anaknya dengan tujuan memberi manusia hidup, tetapi bukan hidup yang biasa saja, tetapi hidup yang kekal. Jadi tanpa pengorbanan Yesus, dari semua manusia yang pernah hidup di dunia mulai zaman Adam, tidak ada yang selamat. Itulah karya utama Yesus dalam kehidupan kita di dunia, yaitu menyelamatkan manusia. Saya harap Anda mengerti. Izinkan saya mengakhiri dengan doa. Terima kasih Allah atas kasih-Mu kepada kami manusia yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan banyak di antara kami yang mengolok-ngolok, menghujat karya keselamatan-Mu lewat anak-Mu Yesus Kristus. Saya bersyukur Tuhan memberi saya hikmat supaya saya bisa mengerti ini, dan saya percaya Tuhan telah menyelamatkan saya dengan jalan menanggung semua dosa saya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Saya menjadi orang percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin, amin, ya amin.